Universitas Negeri Jakarta berencana untuk mengubah statusnya dari PTN BLU menuju PTN BH. PTN BH sendiri adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah dengan status berbadan hukum yang otonom. Perubahan ini tentunya banyak menimbulkan pendapat di dalamnya. Lantas, bagaimana tanggapan mahasiswa, dosen, serta pihak pengembang PTN BH dalam menanggapi rencana UNJ menuju PTN BH? Selengkapnya dalam UNJ Bicara. Sebelum kita beralih ke pembahasan mengenai rencana UNJ menuju PTN BH lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu PTN BH dan syarat yang harus dilakukan PTN untuk dapat merubah statusnya menjadi PTN BH. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang disingkat PTN BH merupakan perguruan tinggi yang memiliki otonomi penuh untuk dapat mengatur regulasi kampus secara mandiri, membuka dan menutup baik prodi maupun fakultas tanpa memerlukan izin kecuali pada prodi tertentu, serta mengatur keuangan kampus secara mandiri tanpa harus ada campur tangan dari pemerintah. Dengan menjadi PTN BH, maka suatu perguruan tinggi dapat berkembang lebih cepat untuk menjadi unggul dan berdaya saing. Selain itu, juga akan lebih kreatif mencari sumber dana karena tidak bergantung lagi dari anggaran pemerintah. Adapun syarat untuk menjadi PTN BH, yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, seperti paling sedikit 60% program studi dengan peringkat akreditasi unggul, memiliki kerjasama dengan dunia usaha, hingga kelayakan finansial dengan kemampuan menggalang atau mengembangkan dana selain dari biaya pendidikan mahasiswa. UNJ sendiri sedang dalam proses menuju PTN BH untuk dapat menyusul PTN lainnya yang sudah resmi menjadi PTN BH. Status PTN BH dianggap sebagai titik balik yang penting untuk perkembangan UNJ ke depannya, baik dari segi pengelolaan akademik hingga di luar akademik. Dalam segi akademik, UNJ memiliki target untuk dapat menjadi perguruan tinggi terkemuka di tingkat internasional. Kemudian, UNJ juga memiliki penghargaan pada tahun 2020, yakni tertinggi di tingkat nasional dalam hal penelitian. Dari kinerja produktivitas yang besar ini, UNJ berpeluang menjadi perguruan tinggi terkemuka. Lantas, jika ditinjau dari segi pencapaian dan syarat suatu kampus untuk menjadi PTN BH, apakah UNJ sudah dapat berubah statusnya menjadi PTN BH? Lalu, bagaimana tanggapan dari para mahasiswa yang tentunya akan merasakan dampaknya secara langsung? Untuk itu, kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari para sivitas akademika, mulai dari mahasiswa, dosen, dan pihak pengembang PTN BH UNJ. Dalam rencana UNJ menuju PTN BH, tentunya mahasiswalah yang akan merasakan dampaknya secara langsung. Dengan demikian, kami mengundang beberapa mahasiswa sebagai narasumber kami untuk mengetahui bagaimana sudut pandangnya akan rencana UNJ menuju PTN BH. Oke, mengenai PTN BH itu sendiri, sejauh ini yang saya tahu PTN BH itu adalah PTN Badan Hukum, yang mana PTN BH ini memiliki fleksibilitas dan juga hak otonomi sendiri. Jadi PTN BH itu merupakan sistem tata kelola pendidikan tinggi yang dianggap otonom oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dianggap mampu untuk mengelola dirinya sendiri baik secara akademik maupun finansial. Ya, urgensi dari UNJ menjadi PTN BH itu memang udah tepat, yaitu untuk percepatan kualitas mutu pendidikan. Ini juga sama seperti PTN lainnya yang udah berubah menjadi PTN BH. Nah, emang bisa kita lihat ya, PTN mereka itu udah apa ya, dari segi akademik maupun non akademiknya itu kualitas dan mutunya itu sudah bagus gitu. Kita lihat dari sisi akademik nih, kayak akreditasi kampusnya itu terbilang lebih besar presentasi dari akreditasi A. Sedangkan kalau kita kan di UNJ masih ada akreditasi B dan masih ada juga yang akreditasi C. Nah, menurut saya itu juga merupakan salah satu urgensi kalau memang UNJ mau menjadi PTN BH untuk meningkatkan akreditasi dan juga meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan hasil keluaran dari UNJ itu sendiri. Iya. Kalau nanti kita lihat dari sisi akademiknya sudah baik, tentu banyak organisasi atau lembaga yang mau bermitra dengan UNJ gitu. Ya, kalau ngomongin urgensi itu kan pasti datangnya dari kementerian ya, karena kementerian sendiri yang memberikan dorongan itu, memberikan stimulus untuk kampus-kampus menjadi PTN BH. Tapi kalau ngomongin kondisi real di universitas, saya melihat tiada
sama sekali urgensi yang akhirnya mendorong kampus untuk benar-benar menjadi PTNBH, karena dalam konteks kualitas akademik pun kampus-kampus yang memang sudah menjadi PTNBH itu masih bisa kita pertanyakan. Tapi yang masih sangat penting untuk di-highlight bicara soal kampus-kampus yang udah PTNBH itu rata-rata pun kenaikan biaya kuliah itu menjadi nyata. Dan memang itu sudah terbukti berdasarkan analisis mahasiswa UI di laman ekonomika.id. Dari tahun 2017 sampai 2019 di UI sendiri pun gagal mengembangkan bisnis atau venturanya. Jadi untuk menjadi PTNBH ini tidak ada sama sekali urgensinya. Kalau untuk memperbaiki kualitas akademik ya harusnya menjamin kebebasan akademik di kampus, menjamin demokrasi kampus, kemudian melindungi segala pendapat yang akhirnya berkembang di dalam kampus ini. Oke, untuk rencana UNJ menjadi PTNBH di satu sisi ini merupakan apresiasi juga karena banyak PTN juga yang dulunya BLU juga merencanakan untuk menjadi PTNBH. Nah, tapi di sisi lain kita harus melihat kesiapan dari UNJ itu sendiri. Sejauh ini yang saya baca-baca dan dari internet, UNJ juga masih belum seperti PTNBH lainnya. Maksudnya di sini kayak pendapatan UNJ selain dari UKT mahasiswa itu masih tergolong rendah. Jadi nanti ketika UNJ menjadi PTNBH bisa jadi tidak menutup kemungkinan UKT mahasiswa atau uang kuliah tunggal mahasiswa itu akan naik seperti itu, Pak. Oke, baik. Tapi kalau misalnya kita lihat ya Pak, dari urgensi UNJ untuk menuju PTNBH itu adalah untuk menaikkan kualitas ya, kualitas dari kampus kita sendiri. Nah, kalau melihat dari urgensi tersebut, setuju atau enggak sih kalau misalkan UNJ nanti akan beralih ke PTNBH? Ya, kalau kita tilik lagi dari urgensinya untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di UNJ itu sendiri, tentu di sini saya setuju. Tapi setujunya saya, di sini saya juga memberikan pengecualian. Jika memang UNJ ingin menjadi PTNBH, harus dilakukan evaluasi kembali. Lihatlah kesiapan SDM, lihatlah kesiapan pendapatan kampus, lihatlah kesiapan dari faktor-faktor lainnya yang nanti akan mempengaruhi transisi dari peralihan PTNBU ke PTNBH seperti itu. Tapi yang membuat Pak Yulia setuju itu apa kalau misalnya UNJ nanti akan menjadi PTNBH? Ya, yang membuat saya setuju tentu saya berkaca kepada PTN yang sudah berubah menjadi PTNBH. Nah, memang peningkatan kualitas dari program akademik maupun non-akademik itu sangat cepat. Jadi saya berharap ketika UNJ memang nanti sudah siap dan mampu menjadi PTNBH, hal tersebut juga bisa dilakukan oleh UNJ itu sendiri, seperti itu. Iya, kalau saya masih menolak. Masih menolak. Kita boleh tahu gak Bang, apa alasan Bang Kori menolak wacana tersebut? Karena kalau dilihat secara finansial atau secara keuangan ya, UNJ di tahun 2019 saja masih dominan penghasilan dari jasa layanan pendidikan. Sedangkan banyak aset-aset, kemudian banyak unit usaha yang UNJ sendiri itu belum mampu mengembangkan sebagai penghasilan alternatif. Jadi dikhawatirkan nanti uang kuliah tunggal ataupun biaya kuliah di UNJ ini akan semakin mahal. Sosialisasi yang efektif, nah dari itu selain dibuat di media sosial dari universitas sendiri, bisa jadi kita juga membuatnya nih terintegrasi dengan fakultas-fakultas lain gitu. Jadi dari fakultas juga mempunyai tanggung jawab untuk mensosialisasikan keputusan ini mau menjadi PTNBH atau enggak gitu. Jadi selain itu kita juga bisa mungkin pihak universitas, pihak yang berwenang di dalam hal ini melakukan diskusi nih sama-sama dari perwakilan mahasiswa gitu. Diskusi dan transparansi akuntabilitas dari data yang akan diajukan untuk menjadi PTN itu seperti apa gitu. Jadi nanti kita bisa tahu kesiapan UNJ itu udah sampai mana gitu. Iya, makanya kan dalam konteks PTNBH, dalam konteks UNJ menuju PTNBH ini yang menjadi satu problematika itu bicara transparansi ya, karena akhirnya transparansi ini dipahami hanya sebatas prosedural saja. Dalam konteks mencapai transparansi yang prosedural, UNJ dapat dikatakan sudah mencapai itu dengan dibukanya pusat website PPID itu dan aplikasi PPID itu. Tapi sejauh mana akhirnya mahasiswa mengetahui bahwa di UNJ itu ada terkait PPID dan
informasi apa saja yang akhirnya bisa disajikan ke publik. Karena kalau bicara transparansi kan kita bicaranya soal bagaimana kampus itu akhirnya bisa menyajikan data real, sebuah data kepada mahasiswa sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi untuk saat ini saya yakin juga mahasiswa belum banyak yang mengetahui terkait itu. Nah, di sini menurut saya, kalau memang UKT itu meningkat seiring dengan perubahan PTN menjadi PTNBH, di sini pihak universitas harus mampu menjamin kualitas dan mutu. Jika memang nanti ada perbaikan ke depannya, baik dari segi fasilitas di kampus maupun jejaring, mungkin bisa jejaring pekerjaan dan segalanya, maka ini akan worth it. Tapi terlepas lagi dari itu, sampai sekarang kan kita tahu kalau Universitas Negeri Jakarta masih memiliki mitra yang belum banyak sebanyak PTNBH lainnya. Nanti jadi itu yang menjadi pertimbangan kalau memang UKT-nya naik, tapi fasilitas dan pendukung dari mahasiswa itu sendiri belum sepenuhnya ada di Universitas Negeri Jakarta, maka ini akan bisa menjadi polemik tersendiri bagi mahasiswa dan bisa jadi nanti mahasiswa akan melakukan demo atau penolakan terhadap kenaikan UKT tersebut seperti itu. Iya, memang pasti ada memang orang yang banyak yang kesulitan membayar uang semesteran, itu pasti ada. Karena dari tahun ke tahun, bahkan kalau memang teman-teman juga menanyakan teman terdekatnya pun pasti ada yang kesulitan bahkan sampai akhirnya bekerja. Dan problematikanya ketika kita hanya mengandalkan bantuan, kita kan perlu mengevaluasi juga sasaran bantuan ini. Apakah bantuan ini tepat sasaran atau tidak? Ya, kalau nanti UEJ menjadi PTNBH, dukungan apa yang sekiranya bisa diberikan oleh kampus? Mungkin kalau memungkinkan tidak bisa diturunkan UKT-nya, pihak kampus bisa memberi seperti mitra-mitra yang bisa memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Jadi pihak kampus juga menyediakan media yang bisa menampung beasiswa-beasiswa yang mungkin nanti bisa dilamar oleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, diharapkan cabang usaha yang memang dibuka oleh Universitas Negeri Jakarta itu terlebih dahulu diisi dulu oleh mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Karena kita berlatar belakang pendidikannya, kan UNJ juga memiliki sekolah, itu lab school. Nah, menurut saya itu bisa lebih diutamakan mahasiswa dari UNJ. Selain itu, ada pun pembukaan hotel dan segala macam, itu kan prodi di UNJ juga ada prodi yang berkenaan dengan pembukaan usaha seperti itu. Iya, karena kalau bicaranya anak UNJ akhirnya bisa berkuliah terus, tidak akan ada yang namanya perpanjangan masa pembayaran uang kuliah tunggal ya. Karena perpanjangan masa pembayaran uang kuliah tunggal itu menandakan banyak mahasiswa yang masih belum membayar uang kuliah. Bahkan ada kali mahasiswa yang memang untuk memikirkan dia bisa kuliah semester depan atau tidak itu sulit. Jadi kalau memang bantuan itu bukan satu hal yang memang istimewa ya, artinya itu merupakan bentuk tanggung jawab yang harus terjadi. Itu bukan satu hal yang istimewa. Jadi itu benar-benar memang sudah menjadi tanggung jawab negara untuk akhirnya menjamin pendidikan masyarakatnya. Tapi yang jadi soal tadi bicara mahasiswa ada yang nggak bisa bayaran, itu tahun ke tahun dari semester ke semester pasti ada. Oke, menanggapi pertanyaan tersebut, tentu beasiswa itu akan memberikan sisi positif ketika memang UKT mahasiswa itu naik. Nah, itu kan kalau ada beasiswa ada penambahan dana dari ekonomi mahasiswa. Jadi nanti dengan adanya beasiswa mereka akan terbantu untuk mengurangi pengeluaran dari keluarga untuk membiayai UKT. Nah, sebenarnya kampus yang memang sudah memiliki akreditasi baik, itu pasti akan memiliki mitra yang akan bisa memberikan sumbang asi berupa beasiswa. Namun di sini kita bisa melihat beasiswa itu memiliki feedback kembali. Maksudnya pihak yang memberi beasiswa itu bakalan minta feedback nih kepada pihak yang mendapatkan beasiswa. Nah, itulah yang nanti akan jadi mungkin bagi mahasiswa lain kayak malas deh ikut beasiswa ini, banyak persyaratan segala macam ini itu seperti itu. Tapi akhirnya beasiswa itu berdampak positif kok gitu. Ya kalau ngomongin sistem kampus yang harusnya diterapkan, jelas sistem kampus yang memang transparan, akuntabel dan demokratis. Karena dalam konteks ini kita sama sekali tidak pernah melihat demokrasi kampus di UNJ saat ini juga masih sangat minim, masih banyak
hal-hal yang memang justru mencederai demokrasi kampus, yaitu menjamin pendapat publik. Tapi terkait keuangan, kalau membicarakan soal uang pangkal itu saya melihat tren-tren di kampus-kampus PTNBH. Kemudian juga Litbang Kompas juga pernah menerbitkan satu tren bahwa biaya pendidikan tinggi itu makin lama makin naik, dan ini menjadi satu fenomena yang harus kita waspadai juga. Bagaimana akhirnya kalau berdasarkan data Litbang Kompas, banyak tabungan pendidikan yang sudah dikumpulkan oleh orang tua yang berijazah SMA itu hanya mampu menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi sampai ke 6 semester saja. Dan itu hal yang harus kita waspadai ya, data-data umum itu yang menjadi sebenarnya menjadi landasan untuk akhirnya kita menolak kenaikan UKT atau adanya uang pangkal. Gambaran kampus yang ideal itu tentu seperti apa yang tertuang dalam undang-undang ya. Pendidikan itu adalah bagi seluruh rakyat. Jadi ketika pendidikan, kita lihat realita yang sekarang, ketika pendidikan itu memiliki nilai yang tinggi, tidak mungkin itu bisa digapai oleh seluruh masyarakat. Jadi suatu pendidikan yang ideal itu di tempat mana kita bersekolah, seharusnya sekolah tersebut meninjau kembali kemampuan dari masing-masing mahasiswa atau keseluruhan mahasiswanya. Jadi nanti dalam membuat keputusan atau kebijakan, pihak universitas tidak hanya mementingkan percepatan peningkatan kualitas mutu, namun mementingkan juga bagaimana kemampuan dan kesiapan dari setiap mahasiswa, seperti itu. Ya, kampus ideal adalah kampus yang memang mampu menjamin pendidikan mahasiswanya, mampu menjamin kebebasan berpendapat mahasiswanya, dan mampu menyajikan satu kebebasan akademik yang nyata. Jadi kalau membicarakan kebebasan akademik, kita kan juga tidak bisa semata-mata membicarakan kalau kita berpendapat itu boleh. Tapi kebebasan akademik itu kita bicara bagaimana kita mampu mengakses pendidikannya, bagaimana kita mampu mengakses ruang-ruang pendidikan itu tadi. Karena boro-boro kita mau ngomongin kebebasan akademik hari ini, bahkan untuk mengakses akademik aja ada orang yang harus memang bekerja dulu dan sambil kuliah dan lain-lain. Jadi kampus yang murah dan berkualitas itu harus diwujudkan. Iya, itu tadi pertanyaannya sebenarnya terkait bagaimana kesiapan kita untuk menjadi kampus yang otonom. Apakah kita benar-benar mampu mengembangkan unit usaha kita? Apakah di tengah status kita sebagai lembaga pendidik dan tenaga keguruan itu mampu menghadirkan para investor-investor untuk ikut andil dalam membiayai pendidikan di UNJ ini? Karena pertanyaan terkait keuangan itu yang harus benar-benar dijawab oleh kampus sehingga mahasiswa itu tetap terjamin kuliahnya, tetap tidak memiliki ketakutan kenaikan biaya kuliah, dan tetap bisa menjalankan proses akademiknya itu secara bebas dan demokratis. Karena kalau memang kampus ingin menjadi PTNBH, titik poin utamanya selain keuangan adalah bagaimana kampus bisa menyajikan sistem pengawasan yang sangat melibatkan mahasiswa. Itu poin penting juga dalam konteks PTNBH. Dalam PTNBH, apa peran mahasiswa? Apakah mahasiswa hanya bakal menjadi penonton saja dalam proses pembuatan kebijakan? Harus mahasiswa dilibatkan dalam sistem pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan otonomi itu tadi. Harapan saya kalau memang UNJ menjadi PTNBH, semoga keputusannya mereka, maksudnya yang diambil oleh pihak universitas itu sudah mewakili suara-suara dari seluruh mahasiswa. Jadi ketika PTNBH ini sudah ditetapkan, berarti seluruh mahasiswa sudah setuju. Nah, daripada itu, kesetujuan mahasiswa itu dilihat lagi kalau memang PTNBH ini tidak memberatkan satu sisi, ataukah PTNBH tersebut malah memberatkan. Nah, harapan saya jika memang PTNBH ini akan memberatkan mahasiswa, pihak kampus bisa memberikan resolusi apa nih untuk bisa berjalannya PTNBH, dan sekaligus juga bisa merespon dan menanggapi suara-suara dari mahasiswa seperti itu. Kalau kemarin ada kampus yang terjerat KPK dan sebagainya, kita WTP tuh. Tahun ini kita WTP. Kampus selalu menjadikan mahasiswa menjadi objek. Universitas bisa melakukan bisnis apa saja, bisa bekerja sama dengan siapa saja, termasuk membuka program studi baru. Fasilitas pasti harus dibangun, karena tidak mungkin
kampus yang disebut mandiri kalau fasilitasnya tidak bagus.